Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadis ke-23. Ciri orang yang cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Al-kayyisu man dana nafsahu wa amila ba'dal maut. Wal ajizu man ittaba'a hawahu wa tamanna 'ala Allahil amani. Rawahu Ahmad wa Tirmidzi wa Ibnu Majah. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang cerdas adalah orang yang menghisab dirinya dan berbuat untuk hari setelah kematiannya. Dan orang yang lemah adalah orang yang mengikuti hawa nafsunya dan menghayalkan atas Allah bermacam-macam hayalan. Hadis riwayat Ahmad, At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah. Hikmah hadis. Pendengar rahimakumullah, pada hadis di atas Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menyatakan bahwa orang yang cerdas itu bukanlah orang yang pintar sains, pintar matematika, dan lain sebagainya. Akan tetapi, orang yang cerdas itu adalah orang yang selalu menghitung amal-amalnya. Apakah cukup untuk bekalnya ke akhirat kelak? Karena di akhirat kelak, kita pasti akan dihisab. Manakah yang lebih berat timbangannya? Apakah kebaikan ataukah keburukan? Sebagaimana Allah telah menuliskan dalam surat Az-Zalzalah ayat yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Maka barang siapa yang mengerjakan sebesar dzarrah dari kebaikan, niscaya dia akan melihat balasannya. Dan barang siapa yang mengerjakan seberat dzarrah dari keburukan, niscaya dia akan melihat balasannya pula. Orang yang cerdas adalah orang yang selalu menghisab dirinya, sebagaimana perkataan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang berbunyi, Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hendaklah kalian menghisab diri kalian sebelum kalian dihisab. Pendengar rahimakumullah, orang yang cerdas juga adalah orang yang selalu berbuat untuk amal akhirat. Segala sesuatu dilakukannya karena ikhlas kepada Allah. Sebagaimana Allah berfirman dalam surat Al-Bayyinah ayat 4. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin. Padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk menyembah Allah dalam keadaan memurnikan baginya ketaatan, menjalankan agama. Sebaliknya, orang yang lemah sebenar-benarnya adalah orang yang selalu mengikuti hawa nafsunya. Karena nafsu itu dapat menjerumuskan dirinya pada kesesatan hidup. Sebagaimana Quran surat Yusuf yang mengatakan sebagai berikut. Wa ma ubarri'u nafsi. Innan nafsa la'ammaratun bisu illa ma rahima rabbi. Inna rabbi ghafurur rahim. Dan aku tidak membebaskan diriku dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu menyuruh kepada kejahatan, kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Tuhanku. Sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun,
lagi Maha Penyayang. Quran Surat Yusuf ayat 53. Pendengar rahimakumullah, termasuk orang yang lemah adalah orang yang membayangkan tentang Allah itu hanya dengan angan-angannya saja. Seperti misalnya Allah dikatakan memiliki anak istri dan lain-lainnya. Dan mereka juga mengatakan bahwa Allah itu satu dari tiga, atau tiga tapi tunggal. Sebagaimana firman Allah dalam surat Al-Ma'idah. Laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalatha. Sungguh telah kafirlah orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah salah satu dari yang tiga. Na'udzubillahi min dzalik. Demikianlah hadis ke-23 dan hikmahnya. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.